Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prinka Resti Arudia Sesya, mahasiswa PPK dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan ketiga tahun 2020. Saya sedang melaksanakan praktek uji kinerja. Pada praktek uji kinerja, saya lakukan secara daring pada kelas 8 SMP Pangeran Diponegoro, materi zat adiktif. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kalian tadi sudah mengisi daftar hadir. Mudah-mudahan nanti teman kalian yang belum bisa masuk ke Google Meet segera menyusul ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Silakan mikrofonnya diaktifkan. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong nanti kameranya diaktifkan ya. Kemudian HP-nya diletakkan saja secara landscape, jangan potret, biar gambarnya lebih lebar. Diletakkan ponselnya secara landscape ya. Hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Sudah siap belajar atau belum? Halo? Ya, Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Mohon nanti kalian mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya. Jangan ada yang meninggalkan Google Meet sebelum pembelajaran berakhir. Kemudian sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Kita akan lihat sebuah gambar. Kita tunggu ya. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Ya, Bu. Sudah ya, sudah terlihat. Kemudian Sudah, Bu. gambar ini. Pernahkah kalian melihat gambar di samping? Pernah melihat tidak gambar ini? Pernah. Pernah. Nah, apa yang kalian ketahui tentang gambar-gambar yang ada di layar ini? Apa yang kalian ketahui? Kenapa? Narkoba. Oh iya, ada narkoba. Kemudian ada lagi yang tahu selain narkoba ada apa lagi? Sabu. Sabu. Selain sabu ada apa lagi? Selain sabu ada apa lagi? Sudah tahunya itu obat-obatan terlarang, betul. Kemudian kita lihat lagi gambar yang ada di bawahnya. Kenapa kok kita penting belajar tentang misalkan tadi kayak sabu, narkotika, obat-obatan terlarang? Karena di sini ada 3,6 juta warga Indonesia yang menggunakan narkoba dan psikotropika, dan hampir 33 juta pelajar sampai mahasiswa itu yang menggunakan. Nah, oleh karena itu kita itu harus dan sangat penting mempelajari materi ini agar kalian tahu apa bahaya narkoba, apa saja bentuk-bentuknya, dan mana yang tidak boleh dikonsumsi, mana yang boleh dikonsumsi sebagai obat ya. Nah, untuk
mempelajari materi hari ini, tujuan pembelajarannya kalian setelah pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis zat adiktif. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis dampak penggunaan zat adiktif terhadap kesehatan. Dan yang terakhir, kalian itu bisa membuat dan menyajikan hasil laporan pengamatan tentang jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian, untuk kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yang pertama nanti kita akan melakukan pengamatan menggunakan lembar kerja peserta didik. Setelah kalian mengerjakan, selanjutnya nanti kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil pengamatan sesuai dengan lembar kerja yang Ibu berikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan tidak? Halo? Tidak. Tidak. Oke, suaranya Ibu terdengar jelas ya. Kemudian coba Jelas, Bu. Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Dari video ini nanti kalian amati apakah dari video ini nanti kalian silakan bertanya tentang yang ada di video ya. Kita lihat dulu, Ibu share. Bentar. Terlihat tidak? Terlihat videonya? Terlihat tidak? Terlihat. Oke, perhatikan dulu ya. Coba berdasarkan video tadi, adakah pertanyaan dari kalian? Coba setelah mengamati video, coba kalian
berikan pertanyaan dari video tersebut. Contohnya seperti apa? Misalkan, kenapa orang tersebut menjadi linglung seperti itu. Coba kalian juga coba memberikan pertanyaan. Apa pertanyaan yang bisa kalian ungkapkan berdasarkan video tadi? Coba ayo diungkapkan. Ada yang mau ditanyakan dari video tadi? Ada tidak? Itu narkoba Pak, sabu-sabu Bu. Nah, nanti kita belajar bareng-bareng ya, tetapi yang orang tersebut pakai atau orang tersebut konsumsi dan dibawa di dalam rokok dan dibungkus oleh selotip itu termasuk ke dalam narkotika ya. Kemudian sekarang Ibu tanya, ciri-ciri orang yang menggunakan narkotika kalau berdasarkan video tersebut itu seperti apa ciri-cirinya? Linglung. Ya, linglung, betul. Selain linglung apalagi? Selain linglung apalagi? Selain linglung apalagi? Tadi juga bicaranya melantur ya. Terus seperti apa namanya? Gerak-geriknya juga kesadarannya berkurang. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi dari video tadi? Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Enggak. Nah, oke, sekarang kalau yang ditanyakan, kita Ibu sudah mengirimkan materi ya tentang zat adiktif di grup WhatsApp. Sekarang Ibu akan mencoba menerangkan sedikit apa itu yang dinamakan dengan zat adiktif. Kalian perhatikan baik-baik ya. Sudah terlihat atau belum? Sudah Bu. Oke, di sini ada bacaan apa? Yang pertama ada bacaan apa? Tentang? Dibacanya apa di situ? Zat adiktif. Jadi apa itu sih sebenarnya zat adiktif? Zat adiktif itu adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau secara berlebihan. Kemudian yang harus kalian tahu, zat adiktif dibagi menjadi 3. Jadi jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama ada narkotika, ada psikotropika, dan yang terakhir itu zat psikoaktif lainnya atau sering disebut dengan zat adiktif. Zat adiktif ini berarti selain narkotika dan selain psikotropika. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada narkotika. Apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika itu menjadi 3 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Semakin rendah golongannya, maka ketergantungannya itu sangat tinggi. Contohnya golongan 1 ada opiat, ada ganja, dan ada kokain. Golongan 2 contohnya ini ada petidin, ada morfin, ada fentanyl atau metadon. Kemudian golongan 3 itu ada kodein, ada difenoksilat ya. Penggunaannya ini juga masing-masing. Kalau golongan 1 untuk iptek, golongan 2 untuk bahan baku produksi obat, sedangkan golongan 3 itu untuk rehabilitasi. Ini adalah contoh dari narkotika. Ini seperti ini ya, morfin biasanya bentuknya itu seperti tablet. Kemudian ada heroin atau putau, biasanya dalam bentuk serbuk. Dan yang terakhir ini di gambar ini ada ganja. Yang pertama ya, jenis zat adiktif yang pertama yaitu
narkotika. Yang kedua yaitu psikotropika. Apa itu psikotropika? Psikotropika ini merupakan zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Golongan 1 contohnya ada LSD, ada MDMA, dan ada ekstasi. Kemudian golongan 2 ada amfetamin, metafetamin, atau sabu-sabu. Sedangkan golongan 3 ada pentobarbital contohnya. Golongan 4 contohnya ada fenobarbital dan diazepam. Nah, ini contoh psikotropika, gambarnya di sini ya. Seperti ini juga ada gambar. Nah, yang terakhir itu zat psikoaktif lainnya. Ibu sudah bilang zat psikoaktif lainnya sama dengan zat adiktif atau zat di luar narkotika dan di luar psikotropika. Pengaruhnya apa nih zat adiktif atau zat psikoaktif lainnya? Yaitu berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar dan dapat menimbulkan efek berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, contohnya ini ada alkohol, ada nikotin, dan ada kafein. Di sini ada dampak penggunaan zat adiktif, baik narkotika, psikotropika, maupun yang zat psikoaktif lainnya. Nah, ini di layar kalian bisa baca sendiri, ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Maksudnya dampak jangka pendek berarti dampak yang ditimbulkan secara cepat, mengkonsumsi heroin misalkan. Nah, dari mengkonsumsi heroin ini langsung bisa memberikan efek menghilangkan rasa nyeri, ketegangannya berkurang, rasa nyaman, kemudian bisa mimpi, kemudian langsung mengantuk. Nah, kalau efek jangka panjang itu dirasakannya itu beberapa tahun setelahnya. Jadi dalam jangka waktu yang lama, contohnya menyebabkan ketergantungan, meninggal overdosis, sembelit, dan lain sebagainya. Itu pun juga psikotropika maupun zat adiktif lainnya. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Mbak sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Bisa terdengar suaranya? Halo? Bisa, oke. Tadi yang Ibu jelaskan bisa terlihat atau tidak? Oke, bisa. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Nah, lembar kerjanya sudah Ibu kirim ke grup WhatsApp. Selain dikirim ke grup WhatsApp, akan Ibu perlihatkan juga di sini. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Nah, ini di sini ada kompetensi dasar, ada IPK, ada tujuan, kemudian alat bahan, kemudian petunjuk mengerjakan. Nah, kalian mengerjakan yang tabel-tabel pada tabel 1, tabel 2, maupun hasil analisis. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Dari LKPD ini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Tidak. Tidak. Nah, nanti kalian itu mengerjakan LKPD tentang jenis-jenis zat adiktif dan dampaknya bagi kesehatan. Ibu akan berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Jangan lupa nanti jawaban kalian atau hasil pengerjaan LKPD kalian jangan lupa ditulis di buku tulis IPA, kemudian didokumentasikan. Dokumentasinya nanti bisa dikirimkan via Wapri ya, melalui Ibu. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ayo Indah, dikerjakan dulu di buku tulis.
Ya sih juga dikerjakan dulu ya, yoga juga. Kalau ada kesulitan langsung ditanyakan ya ke grup. Boleh di grup, boleh juga lewat Google Meet secara langsung ya. Indah sudah mengerjakan? Ayo dikerjakan di buku tulis dulu ya. Kalau ada yang kesulitan silakan bertanya kepada Ibu. Jangan lupa ya, nanti hasil pengerjaan tugas kalian yang di LKPD tentang identifikasi jenis-jenis zat adiktif dan dampaknya bagi kesehatan itu dikirimkan melalui WhatsApp pribadi, oke? Nah, silahkan kalian itu mengerjakannya menggunakan berbagai sumber yang relevan, baik dari buku elektronik yang kalian punya ataupun literasi dari internet seperti itu ya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah selesai mengerjakannya? Halo? Halo? Nah, oke. Untuk yang lembar kerja tadi silahkan siapa yang mau mempresentasikan atau membacakan hasil dari pengerjaan LKPD tadi. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan atau membacakan? Siapa? Oke, tadi yang sudah mengirimkan itu ada siapa ya? Ada Yoga ya. Yoga siap mempresentasikan? Siap mempresentasikan? Halo? Halo? Bu. Oke, silahkan dibacakan hasil pengerjaan kamu yang tabel 1, yaitu tentang pengelompokan jenis-jenis narkotropika, psikotropika, dan zat adiktif selain narkotika dan psikotropika. Ya, silakan bisa dimulai. Narkotika yaitu ganja, opium, kokain, heroin, morfin. Psikotropika, ekstasi, sabu-sabu, diazepam, LSD. Zat adiktif, alkohol, rokok, kopi. Zat apa yang terakhir tadi? Zat yang terakhir apa? Zat adiktif, alkohol, rokok, kopi. Oke, baik. Dari kelompok lain adakah yang itu sama atau berbeda? Seperti ini ya jawabannya Yoga. Terlihat tidak jawabannya? Terlihat tidak di layar? Halo? Tidak. Terlihat tidak? Enggak, Bu. Nanti sebentar. Ini tidak terlihat? Tidak terlihat? Tidak, Bu. Oke, tapi tadi Bu Guru ulangi ya, yang narkotika yang termasuk ke dalam narkotika yaitu ada ganja, opium, kokain, heroin, dan morfin. Kemudian yang psikotropika itu ada ekstasi, sabu-sabu, diazepam, dan LSD. Kemudian yang zat adiktif itu ada alkohol, rokok, dan kopi. Apakah sama dengan jawabannya kalian? Sama atau tidak? Ya, Bu. Sama. Ada yang berbeda atau tidak? Ada yang berbeda tidak? Tidak. Oke. Berarti nomor 1 sudah betul ya. Nah, sekarang tinggal yang tabel nomor 2. Yang tabel nomor 2, siapa yang mau membacakan? Ayo, siapa? Siapa yang mau membacakan? Tadi yang sudah mengirimkan sepertinya ada Lestari dan Mila, ya apa tidak? Nah, coba Lestari, halo Lestari. Ya, Bu. Ya, oke. Sekarang coba presentasikan ya hasil pengerjaan LKPD dan hasil laporan yang kamu tadi kirimkan ke Ibu. Silakan dibacakan. Yang pertama itu ada apa? Di situ ada narkotika, jenisnya apa, kemudian dampak terhadap kesehatannya apa. Oke, silakan dibacakan. Nomor 1 zat adiktif.
narkotika jenis adiktif, heroin, morfin, opium, dan kodein. Dampak bagi kesehatan, efek jangka pendek menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman, diikuti perasaan mimpi dan ngantuk. Efek jangka panjang menyebabkan ketergantungan, meninggal overdosis, sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jangka pendek, rasa cemas dan gembira menjadi satu, banyak bicara, tertawa, terbahak-bahak, halusinasi, peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut, tenggorokan kering. Jangka panjang, pikiran berkurang, motivasi belajar turun drastis, radang paru-paru, gangguan sistem peredaran darah. Lain, jangka pendek, saya tinggi meningkat, banyak berbicara, rasa lelah hilang, kebutuhan tidur berkurang, halusinasi. Jangka panjang, kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Oke, baik. Terima kasih Lestari sudah mempresentasikan. Adakah dari kalian yang jawabannya berbeda dari Lestari? Ada apa tidak? Ada yang berbeda atau tidak? Payana tidak, Bu. Tidak. Tidak ada yang berbeda? Berarti sama semua ya? Iya, Mbok, Bu. Berarti semuanya sudah betul ya. Nah, tadi yang dibacakan Lestari juga sudah betul. Baik, kalau kalian sudah menyelesaikan, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk yang mau presentasi. Ayo, mikrofonnya diaktifin terus kita tepuk tangan. Ya, oke, terima kasih. Oke, berarti kalau kalian sudah bisa mengerjakan LKPD tadi, coba sekarang apa sih kesimpulan yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Oke, kita lihat dulu, Ibu akan share dulu siapa yang mau mencoba memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa? Aktifkan mikrofonnya. Tunjuk tangan. Ya, Bu. Oke, siapa? Siapa namanya? Hanif. Oke, Hanif. Oke, pertama, yang perlu kita tahu sebenarnya apa itu zat adiktif? Coba Hanif, apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Oke, kemudian jenis-jenis zat adiktif itu dibagi menjadi 3. Ada apa saja? Ada narkotika, Kemudian topika, dan psikotropika, dan yang terakhir ada apa lagi? aktif lainnya. Ada zat psikoaktif lainnya atau zat adiktif selain narkotika dan psikotropika. Kemudian apa sih dampak dari penggunaan zat adiktif? Dampaknya apa, Hanif? Zat adiktif lainnya. Yang dampak zat adiktif kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, dampaknya itu apa? Efeknya itu apa? Dampak penggunaan zat adiktif dalam jangka panjang diantaranya daya berpikir berkurang, motivasi belajar turun, perhatian ke lingkungan berkurang, menyebabkan penyakit pada organ dalam, ketergantungan dan kematian. Oke, betul sekali apa yang dikatakan Hanif. Jadi kita hari ini belajar tentang apa itu zat adiktif, jenis-jenis zat adiktif. Kalian juga sudah mengidentifikasi apa saja jenis-jenisnya. Kemudian apa dampak penggunaan zat adiktif jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Halo? Ada yang mau ditanyakan?
Tidak. Oke, kalau tidak ada, coba dari pembelajaran hari ini apakah kalian senang? Banget, Bu. Senang. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya ada saran apa tidak? Untuk pembelajaran berikutnya ada saran tidak? Ada saran tidak? Halo? Ada saran atau tidak untuk pembelajaran yang akan datang? Aduh. Ada saran? Halo? Oh, enggak, berarti udah bagus, happy ya kalian di pembelajaran hari ini. Nah, kemudian kan kita tadi ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai atau belum? Halo? Sudah tercapai belum? Sudah. Sudah. Kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis zat adiktif. Sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai belum? Halo? Sudah tercapai? Udah. Sudah. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk menulis laporan hasil pengamatan dari LKPD dan menyajikan hasil laporannya melalui presentasi. Sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai belum? Sudah. Kemudian untuk materi yang akan datang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Kalian bisa pelajari dulu di buku elektronik yang kalian punya atau sumber lain yang relevan gitu ya. Jadi kita minggu depan belajar tentang sistem peredaran darah. Kalian bisa belajar dulu di rumah masing-masing. Nah, setelah ini Bu Guru akan mengirimkan link evaluasi yang berisi soal melalui Google Form. Nanti linknya akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Silakan nanti kalian kerjakan. Soalnya berbentuk pilihan ganda. Siap mengerjakan? Siap. Oke. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah. Yuk bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi. Semoga besok penilaian akhir semesternya berjalan lancar ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa keluar dari Google Meet. Terima kasih.